Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Jumadil, mahasiswa PPG UNM Angkatan 2 tahun 2022. Pada hari ini, tanggal 26 Oktober 2022, akan melakukan kegiatan PPL Rencana Aksi 2 pertemuan pertama, di mana sasarannya adalah kelas 7 dengan materi dampak interaksi sosial terhadap terbentuknya lembaga sosial, dampak interaksi sosial terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga, intelektual, agama, dan ekonomi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita mulai, mungkin ketua kelas bisa pimpin temannya untuk berdoa. Terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin temannya berdoa. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air kita, untuk memimpin teman-temannya menyanyikan lagu nasional. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau tanah airku Indonesia. Terima kasih Atika sudah memimpin teman-teman. Oke, sebelum kita mulai saya akan absen dulu. Ayo, Marvin, Ada Pak. Andre. Ada Pak. Jadi untuk yang alfa minta tolong disampaikan sama wali kelasnya, yang ini juga saya minta serta izinnya untuk memperkuat absensi saya hari ini. Pak Maril akan bertanya tentang materi yang telah dipelajari sebelumnya di pertemuan 33. Mungkin ada yang bisa bantu Pak Maril untuk menjawab ada berapa bentuk interaksi sosial dan sebutkan. Silakan Aulia. Oke, terima kasih Aulia, luar biasa, tepuk tangan. Yang kedua, tepuk tangan. Itu tadi bentuk interaksi sosial asosiatif yang berhubungan dengan persatuan dan kesatuan kerjasama. Pak Madil akan menyampaikan dulu kepada Ananda tentang tujuan pembelajaran di hari ini, pertemuan ke-34, dan metode saintifik pendekatan kesiswaan dengan model discovery learning. Ananda sekalian harus bisa harus mampu menganalisis pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. 2. Mampu menguraikan pengaruh interaksi sosial terhadap rutinitas pemenuhan kebutuhan keluarga. 3. Mampu menguraikan pengaruh interaksi sosial terhadap pemenuhan rutinitas kebutuhan rohani. Dan yang keempat, Ananda mampu menyajikan pengaruh interaksi sosial terhadap lembaga sosial. Yang kelima, Ananda mampu menyajikan pengaruh interaksi sosial terhadap kebutuhan ekonomi dan rohani. Jelas sampai sini Ananda? Jelas sampai sini? Oke, terima kasih. Pak akan menyampaikan bentuk-bentuk penilaian pada pertemuan ke-34 ini. Yang pertama, ada penilaian pengetahuan. Diambil dari mana? Diambil dari post test, pre-test, dan kemampuan berpikir Ananda. Kemudian ada penilaian keterampilan. Diambil dari mana? Diambil dari Ananda sekalian dalam berdiskusi. Ada yang bertanya, menjawab, moderator, dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir yang paling penting adalah penilaian sikap. Jelas sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan dikerjakan post testnya. Ayah sudah kasih 3 menit dari sekarang. Silakan. Di kertas lembar saja.
Oke, perhatikan selanjutnya Ananda, kita masuk di sintak 1 stimulus, di mana di sintak ini Ananda akan diberikan kesempatan untuk membaca literasi bahan ajar yang diberikan oleh Pak Madil. Selain itu, Ananda juga akan diberikan kesempatan untuk menganalisis gambar yang ada. Jelas sampai sini Ananda? Ada yang mau tanyakan? Jadi saya kasih waktu kalian membaca bahan ajarnya, silakan dicoret, tidak apa-apa. Dibaca selama 10 menit, kemudian 5 menit analisis gambarnya. Jelas sampai sini? Tepuk tangan 2 kali. Masuk di sintak 2, identifikasi masalah. Ananda sudah bisa menarik jawaban hipotesis sementara. Jadi nanti ada Pak Madil tunjuk, kalau bisa jawab Pak Madil kasih bintang, kalau tidak bisa jawab tetap bintangnya 1. Lebih baik berdiri menjawab, salah benarnya tetap dapat bintang. Jelas sampai sini? Ini masuk dalam penilaian pengetahuan dan keterampilannya Pak Madil. Jadi Ananda jelas ya sampai sini? Jelas ya? Oke, pertanyaan pertama. Menurut pendapatmu, apakah ada pengaruh interaksi sosial terhadap terbentuknya lembaga sosial? Siapa yang bisa jawab? Silakan jawab, perkenalkan diri, kasih keras suaranya, namanya, dan jawabannya. Perkenalkan, nama saya Yordan, saya mau menjawab pertanyaan. Silakan dijawab. Pertanyaan ini, ya ada pengaruh adanya interaksi sosial antara individu dan kelompok maupun interaksi sosial antara kelompok, di mana mereka berinteraksi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya. Maka dalam masyarakat terbentuklah berbagai lembaga sosial. Oke, tepuk tangan dulu luar biasa. Dapat 4 bintang untuk menyampaikan analisis gambarnya. Dari yang gambar sudah saya berikan kesempatan 5 menit untuk dianalisis. Mungkin siapa yang mau yang pertama? Gambar 1 dan gambar 2, apa bedanya? Siapa mau yang pertama? Silakan angkat tangannya dan berdiri. Kule dulu, karena kule duluan. Silakan kule. Gambar 1, ada apa di gambar 1? Gambar 1 sedang mengikuti persidangan dengan jaksa. Gambar 2 mengikuti ibadah menyembah Tuhan. Apa bedanya gambar 1 dan gambar 2? Gambar 1 sedang mengikuti persidangan. Mantap. Gambar 2? Gambar 2 mengikuti ibadah. Oke, luar biasa, tepuk tangan dulu buat. Oke, karena masih kurang analisisnya, saya kasih bintang 2. Jelas bintang 2. Lanjut, semuanya tepuk tangan 1 kali. Dengarkan namanya. Nanti setelah saya bacakan, atur susunan kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Diangkat saja kursinya, jangan digesek-gesek, rusak nanti lantai. Kelompok A, Aulia, Ayu, Marvin, Andre. Tugas kalian di sintak ini, kalian mengumpulkan dulu bahan, mengumpulkan data. Dari mana datanya? Dari bahan ajar. Apa yang dikumpulkan? Lihat LKPD-nya. Lihat LKPD. Untuk LKPD kelompok A. Kelompok A, silakan dicari jawaban manfaatnya kebutuhan keluarga. Sekarang perhatikan. Semuanya dekat sini. Kebutuhan keluarga, dicari manfaatnya, kemudian hubungkan kebutuhan dengan interaksi antara orang tua dengan anak. Coba cari di sini kebutuhan keluarga mana, kemudian cari 5 manfaat kebutuhan keluarga. Jelas sampai sini kelompok A? Pak, Ya, silakan.
Apa ini? Ya, tandai saja di sini. Tandai. Jawaban nomor 1 manfaat apa? Sudah dapat? Ini tentang kebutuhan. Selanjutnya kita masuk di sintak pengolahan data. Bagaimana dibilang pengolahan data? Pak Madin akan berikan satu kelompok satu kertas karton. Jawaban yang sudah kalian dapatkan, data yang sudah kalian dapatkan di sini, kalian pindahkan di kertas. Pindahkan di kertas. Kertas. Jordan, perhatikan Jordan. Perhatikan semuanya kembali, semuanya tepuk tangan 2 kali. Jawaban yang telah kalian dapatkan dan kalian kumpulkan di kertas ini dipindahkan di kertas karton dengan tulisan yang rapi dan besar supaya bisa dijawab. Jelas sampai sini? Jelas? Ya. Ada yang menulis, ada yang membacakan hasil data yang telah didapatkan. Oke? Oke. Silakan kalau sudah selesai dibaca baik-baik data yang telah diolah, dibaca baik-baik. Kalau ada salah masih bisa diganti. Kalau sudah benar, silakan dipahami, diselidiki, dan nanti akan menjadi jawaban buat Ananda ketika presentasi. Kita masuk di sintak ke-5, yaitu pembuktian dengan cara berdiskusi melalui window shopping. Jadi di mana kelompok 1, kelompok A akan menempel jawabannya di bagian sini, kelompok B di bagian sana, kelompok C di bagian yang ada gambar lidah, dan kelompok D di papan tulis. Jelas sampai sini? Oke, semua kelompok tepuk tangan 1 kali. Silakan moderatornya nempel. Silakan. Dampak interaksi sosial terhadap aspek kita masuk ke generation atau pemberian kesimpulan, meskipun tadi sudah diberikan kesimpulan. Nah, Ananda sekarang sebelum kita Pak Madin berikan post-test, Pak Madin mau tanya, ada yang mau bertanya tentang materi hari ini, tentang pengaruh interaksi sosial terhadap lembaga sosial, pengaruh interaksi sosial terhadap kebutuhan ekonomi, kebutuhan rohani, kebutuhan intelektual, dan kebutuhan keluarga. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Ada? Angri pada? Oke, luar biasa sebenarnya, luar biasa. Sebelum Pak Madin kasih post-test, Pak Madin mau menyampaikan kesimpulannya. Nah, pada hari ini Ananda sudah memahami materi yang pertama, pengaruh interaksi sosial terhadap lembaga sosial. Ya, ada pengaruhnya. Lembaga sosial terbentuk karena adanya interaksi sosial yang saling membutuhkan, baik itu orang perorangan, orang per kelompok, atau kelompok per kelompok, itu akan menghasilkan lembaga sosial karena adanya interaksi sosial kebutuhan. Kemudian, interaksi sosial terhadap kebutuhan keluarga. Interaksi antara ayah dan ibu yang sering dilakukan, maka akan terjadi kebutuhan yang harus dipenuhi dalam keluarga, dan kemudian akan terjadi lembaga keluarga. Jelas sampai sini Nanda?
Jelas sampai sini? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Kita sudah masuk di tahap post test. Salah satu bentuk penilaian yang Pak Mali lakukan, post test 90% nilai post test itu akan masuk nilai pengetahuan kalian. Maka dikerjakan dengan baik. Sekarang perhatikan semua Anda sekalian. Terima kasih sudah mau berdiskusi hari ini, belajar dengan baik. Target kita sebenarnya itu Ananda mampu termotivasi untuk berbicara. Itu minimal berbicara dulu. Untuk masalah materi nanti kita pemantap materinya sambil Ananda latihan berbicara. Ya kan? Baca materinya unsur-unsur norma yang berlaku pada interaksi sosial. Jelas sampai sini? Oke, harapan Pak Madil semuanya semangat belajar, pulang ke rumah, bagaimana pelajaran yang didapatkan ini diterapkan di rumah dan di keluarganya. Bagaimana tentang interaksi sosial kepada ayah dan ibunya, interaksi sosial kepada tokoh masyarakatnya, interaksi sosial kepada para tokoh agamanya, interaksi sosial dengan kegiatan ekonomi, itu diterapkan karena kalian sudah dapat ilmunya. Mantap, luar biasa hari ini. Sebelum saya tutup, saya persilakan ke kelas untuk memimpin membaca doa. Silakan ke kelas. Terima kasih untuk ketua kelas sudah memimpin doa bersama teman-temannya. Oke, tepuk tangan semua buat kita kegiatan hari ini. Terima kasih untuk kegiatan hari ini, kalian sangat luar biasa. Tetap semangat belajar, ingat materi yang dipelajari di rumah, dan jangan terlalu banyak bermain-main. Sekian dari Pak Madil, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.